melaksanakan kegiatan sosiologi dari belajar besar, yaitu mewawancarai salah satu mata pelajaran terkait tentang penyimpangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama Ibu Leawati, selaku guru mata pelajaran pendidikan sosial. Baik Ibu Leawati, kami dari kelompok 4 kelas 6 ingin memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi, yaitu memaparkan salah satu guru mata pelajaran terkait dengan perilaku menyimpang dan mengganggu sosial di sekolah. Minta waktu sebentar ya. Menurut Ibu, bagaimana definisi perilaku menyimpang dalam konteks lingkungan sekolah? Menurut Ibu sendiri, perilaku menyimpang di dalam lingkungan sekolah namanya juga perilaku menyimpang, kan berarti perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Dalam arti berarti siswa melanggar aturan yang berlaku di sekolah, ya kan? Karena berkaitan dengan menyimpang kan mungkin tidak sesuai dengan lingkungan, karena kita berbicara dalam konteks lingkungan sekolah, berarti perilaku menyimpang yang dimaksudkan di sini adalah perilaku dari siswa yang melanggar pada peraturan-peraturan sekolah, seperti itu. Pandangan Ibu terhadap kondisi perilaku siswa saat ini, apakah menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam hal penyimpangan? Bisa dikatakan ada peningkatan, mungkin bisa juga ada hal-hal tertentu yang ada penurunan ya, kalau dikatakan tidak meningkat gitu ya. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Dibilang meningkat ya, secara sebagian besar siswa-siswa sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Namun mengapa dibilang menurun? Ini terkait dengan sikap perilaku siswa itu sendiri, kadang kurang menghargai, ya kan, kurang adanya kepedulian. Yang Ibu perhatikan, kadangkala seseorang melihat sampah saja harus diingatkan dulu, ya kan, harusnya kan kamu sebagai siswa punya kesadaran, punya kepedulian untuk menjaga lingkungan. Kalau bentuk perilaku menyimpang, apa yang Ibu sering ditemui di sekolah? Untuk bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan di sekolah ya secara umum ya paling pelanggaran tata tertib masih kita sering kali temui ya, dimana memang kalau secara atribut mungkin kalian sudah lengkap, nah, tetapi yang masih sering nyeleneh ini kaos kaki yang masih banyak, yang sudah sangat jelas sekali ya kan, harusnya kita menggunakan kaos kaki yang berlogo SMA 11, tapi nyata-nyata masih sering ditemui masih yang pendek, masih yang tidak sesuai dengan aturan, masih melanggar iya, itu masih sering dilakukan. Kemudian untuk potongan rambut juga kan sudah jelas berapa senti, tetapi masih sering terlihat ya, seperti itu sih ya. Mungkin ya itulah termasuk dalam kurang kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolah pun itu masih kita temui, kurang ada kesadaran dan kepedulian dari siswa itu sendiri. Harus gurunya mengingatkan terus gitu, nah jaga kebersihan, ambil itu sampah baru diambil, ya kan, belum ada kepedulian gitu. Kalau menurut pendapat Ibu, apa faktor yang mendorong siswa melakukan perilaku menyimpang tersebut? Faktor yang mendorong mengapa seseorang melakukan penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai, pertama yang mungkin awal kalau dibilang harusnya pertama mungkin mengapa orang melakukan perilaku yang tidak baik, mungkin pertama karena ketidaktahuan. Tetapi dalam artian kalian kalau sebagai seorang pelajar kan sudah disosialisasikan bahwa nah inilah tata tertib, ya kan. Tetapi mengapa masih saja ditemui mereka melakukan atau melanggar aturan? Ya pertama ya mungkin ketidakpeduliannya tadi, cuek ya, dalam arti merasa atau mungkin ingin memperlihatkan biarin saya sok-sokan, mungkin bisa saja terjadi seperti itu, gaya-gayaannya dia, biarinlah aku mau, mungkin seperti itu ya. Tapi secara umum kalau mereka sadar betul bahwa saya sudah berada di sekolah sini, saya harus mematuhi aturan, Ibu rasa orang tidak akan melakukan. Tetapi ya faktor yang menyebabkan orang itu ya tadi, pertama tidaknya mungkin kurang pengetahuannya yang mungkin
dalam memahaminya kurang, bisa jadi ketidakkepeduliannya itu bisa juga menyebabkan mengapa seseorang melakukan perilaku yang ya kan. Kalau dia tahu kan nggak mungkin, saya sudah tahu nih aturan seperti ini, kalau saya melanggar saya akan kena sanksi kan gitu. Tapi kalau dia merasa ya itu tadi mungkin yang seperti gitu ya, bilang pengen bangun sosok, kadang pengen biarinlah aku pengen terkenal saya melakukan, karena banyak kita temui sudah sering dihukum kok dia lagi gitu kan. Seperti kakak kelas yang kamu lihat sudah pernah lompat aja kok kejadian itu lagi gitu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa saja peraturan yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan kedisiplinan dan tata tertib siswa? Untuk di sekolah kita kan sudah bisa kita lihat bahwa sekolah sudah menerapkan tata tertib, di mana tata tertib itu kan juga sebenarnya sudah terpasang di tiap-tiap kelas ya, apa saja yang harus dipenuhi atau yang harus dipatuhi dan apa saja yang perlu dilanggar, apa yang tidak boleh dilanggar ya kan. Nah, sebenarnya siswa sudah bisa melihat di setiap kelas itu sudah ada, dan juga secara umum kan ya, terutama untuk masalah kedatangan siswa ya harus datang tepat waktu, kan kalian masing-masing kan sudah dibuat jadwal pembelajaran, dan juga setiap hari Senin kita upacara jam 7 ya kan, kemudian untuk apel kita mulai 6.45 ya kan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana pengendalian sosial yang diterapkan oleh pihak sekolah dan guru terhadap siswa yang melakukan pelanggaran? Untuk pengendalian dari sekolah apabila siswa melakukan pelanggaran, selama ini di sekolah kita apabila memang anak melakukan pelanggaran kan anak itu sudah pertama kali ya udah jadi otomatis kan untuk proses pengingatan udah. Nah kalau sampai anak melakukan pelanggaran otomatis kan dalam hal ini ditangani oleh BK dan kesiswaan, dan kita ya kalau sebagai guru ataupun wali kelas kan pasti ikut juga mendampingi kegiatan tersebut. Ya tinggal dilihat tindak pelanggarannya seperti apa ya kan. Ya selama ini ya kalau terkait dengan peraturan ataupun dia melanggar tata tertib yang dilakukan ya otomatis kan di pihak sekolah sudah melakukan pembinaan dalam rangka mengingatkan siswa untuk tidak melanggar aturan tersebut ya kan, seperti itu. Ya kalaupun sampai tindak pelanggarannya yang di luar batas otomatis kan harus pihak orang tua juga harus mengetahui gitu kan. Dalam arti ya berarti di sini kita sebagai guru atau sebagai wali kelas ya akan memanggil orang tua untuk menjelaskan permasalahan, kita menyelesaikan permasalahan siswa itu oleh guru, oleh wali kelas, dalam arti guru atau wali kelas, kemudian BK dan juga oleh kesiswaan. Tinggal dilihat bentuk pelanggarannya seperti apa ya, seperti itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. dapatkah Ibu Riar menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran yang pernah terjadi dan sanksi apa yang diberikan kepada siswa tersebut? Terkait pelanggaran yang terjadi ya, kalau yang sepanjang Ibu melihat pada saat tiket ya memang Ibu menemukan anak yang terlambat ya kan. Selama ini kalau memang siswa yang terlambat datang kan karena memang kita sudah mengetahui jam 6.45 kita sudah mulai apel untuk siswa ya, biasanya kalau memang mereka kita kumpulkan terlebih dahulu di depan, kemudian pastikan kita catat namanya untuk mengapa kita catat, untuk kita evaluasi apakah anak ini masih melakukan kesalahan atau tidak. Nah setelah itu ya mungkin paling untuk sanksinya mereka diberikan ya mungkin untuk bersih-bersih ruangan aja, itu sih ya, hanya ibaratnya tindakan untuk mereka jera dalam arti saya melakukan terlambat, saya harus membersihkan, kan dalam arti juga menumbuhkan kepedulian dia, tetapi juga dia juga menyadarkan bahwa saya juga tidak boleh terlambat lagi, mungkin seperti itu sih. Baik, untuk pertanyaan Ya. selanjutnya Bu, menurut Ibu apa sih peran yang dapat dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran dalam mencegah terjadinya perilaku penyimpangan ini di kalangan para siswa? Iya, baik, untuk tadi yang ditanyakan bagaimana cara untuk menanggulangi, artinya di sini bagaimana peran ibu untuk mencegah agar siswa tidak melakukan penyimpangan. Otomatis karena ibu sebagai guru mata pelajaran, apalagi di sini ibu mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila,
memang di sini ya tentunya mengingatkan kepada siswa untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, artinya mematuhi aturan-aturan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama yaitu dengan memberikan ya selain mengingatkan tentunya mengadakan pembinaan dan tidak bosan-bosannya yaitu tadi selalu mengingatkan apa yang harus kamu lakukan yaitu dilakukan, yang tidak baik ya harus ditinggalkan lah, jangan dilakukan. Iya, ya seperti itu. Baik Bu, Iya. saya izin bertanya Bu. Iya. Sejauh mana pengaruh lingkungan keluarga terhadap bentuknya perilaku penyimpang pada diri siswa? Kalau ditanyakan pengaruh dari keluarga itu sangat-sangat mendukung sekali, artinya bahwa keluarga sangat punya perhatian, punya peran yang besar, karena bagaimanapun lingkungan pertama kita kan adalah di keluarga. Jadi memang penanaman dalam keluarga itu sangat punya peranan besar, sangat punya peranan penting dalam arti penanaman supaya nilai atau sikap supaya orang tidak melakukan penyimpangan. Artinya di sini memang peran dari keluarga sangat penting, sangat mendukung sekali untuk siswa ataupun anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau memang orang tua yang betul-betul dari kecil sudah menyadarkan, inilah yang harus kamu lakukan, ini perbuatan yang tidak baik, dan mereka sudah terbiasa melakukan hal yang baik, otomatis di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, dia pasti akan mematuhi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu sih. Jadi memang sangat mendukung sekali, punya peran yang luar biasa, karena kehidupan pertama kita kan memang di keluarga, ya kan? Apalagi kamu sejak lahir orang tua yang memberikan. Nah, di sini penanaman nilai-nilai ya yang sangat utama itu ya memang keluarga itu. Oke, baik Bu, terima Iya. kasih. Bu, Iya. buat pertanyaan yang terakhir, apa harapan dan saran Ibu terhadap siswa agar dapat menghindari perilaku menyimpang dan membentuk karakter yang positif? Harapan Ibu untuk siswa-siswa ya tentunya namanya kita punya harapan kan pasti menginginkan hal yang baik. Jadi dalam arti siswa betul-betul menyadari bahwa dia melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya memang harus dilakukan, dan apabila perbuatan yang tidak baik ya harus dijauhi atau ditinggalkan. Yaitu harapan Ibu ya, semoga kedepannya ya anak-anak kita punya kesadaran, punya kepedulian bahwa memang mematuhi aturan, karena namanya setiap lingkungan pasti kan ada aturan-aturan dan kita harus berada di dalam lingkungan tersebut, mau tidak mau kan kita harus mampu mematuhi aturan-aturan yang berlaku, ya kan? Seperti itu untuk harapannya ya. Kemudian terkait dengan apa ini? Sarannya kedepannya ya itu tadi mungkin tetap selalu diingatkan kepada siswa, dan juga mungkin tidak bosan-bosannya ya, karena bagaimanapun ya kita sebagai pengajar ya memang bukan hanya mengajar tetapi mendidik ya, memang tugas kita untuk bisa membimbing ya, meningkatkan kesadaran pada siswa-siswa untuk mematuhi aturan-aturan berlaku, artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, karena kan merugikan dirinya juga, otomatis dirinya sendiri, lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan ya Ibu. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Untuk kalian.